never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything. Marc Marquez tahu bahwa reputasinya sebagai pembalap agresif mendahuluinya, dan terlebih lagi di Italia. Itulah sebabnya pada hari Minggu, ketika dia menyelesaikan balapan setelah kejutan Bastianini terhadap Martin, dia teringat masa lalu. Marc Marquez tidak senang setelah balapan hari Minggu di Misano, dia meraih podium. Tetapi pada jarak yang sangat jauh dari yang pertama dan juga memanfaatkan jatuhnya Pedro Acosta dan Pecco Bagnaia. Namun, selama konferensi pers resmi setelah podium, dia perlahan-lahan menjadi bersemangat. Pertama melalui pukulan antara Jorge Martin dan Enea Bastianini, kemudian bercanda dengan orang Italia, yang kepadanya dia memberikan beberapa kelas bahasa Inggris dengan cepat. Dan terakhir adu banteng dengan beberapa jurnalis lokal yang kemejanya terlihat dari sini hingga Spanyol, candanya. Pada akhirnya, antara satu dan lain hal, Gresini akhirnya bersenang-senang. Ya, kali ini ya. Tapi karena di masa lalu saya menemukan diri saya dalam situasi ini, dan itu mengingatkan saya pada masa lalu saya, kata Marc yang, selama karirnya, lebih sering menemukan dirinya dalam situasi Bastianini dibandingkan Martin. Iya, jawabnya datar. Sebuah metode yang sudah dia gunakan ketika mereka bertanya apakah dia menjual lebih banyak daripada pria asal Madrid itu, ketika dia menjadi pilihan Ducati. Kemudian dia menjawab dengan singkat, ya. Di sana mereka memintanya menjelaskan pandangannya tentang manuver Bastianini yang menyalip Martin hingga batasnya pada lap terakhir balapan. Dalam olahraga sepeda motor, dan terutama di MotoGP saat ini, jika Anda harus menyalip, Anda harus melakukannya dengan cara itu. Yang terpenting, waktu putarannya sangat mirip. Kadang-kadang, saya selalu mengatakannya, kesenjangannya bukan di sana, tapi itu diyakini. Bastianini telah melakukan itu dan dia melakukannya dengan sangat baik, jelasnya sebelum kualifikasi. Sejauh ini, kedua roda, pebalap Italia, sudah menyentuh warna biru. Jika tidak keluar lintasan, tidak akan terjadi apa-apa. Itu akan menjadi sebuah overtake pada batasnya tetapi pada lap terakhir. Sementara itu, Luca Marini mengomentari sudut pandangnya pada hari Minggu lalu di Misano. Pada hari Minggu terjadi kontroversi di lap terakhir yang dibicarakan semua orang, termasuk pembalap Honda. Luca Marini mengambil bendera kotak-kotak pada hari Minggu di tempat ke-12, hal yang positif bagi mereka seperti yang dia katakan. Namun, ia juga meminta agar aturannya jelas dan diterapkan oleh Race Direction, karena situasi hari Minggu membuat banyak orang berbeda pendapat. Kata-katanya sampai kepada kami berkat kolaborator kami Manuel Pecino, mengenai apa yang terjadi pada hari Minggu di babak terakhir. Saya hanya melihatnya sekali, tapi menurut saya tidak adil jika mendorong pembalap lain keluar lintasan. Tentu saja, bagi Pecco itu lebih baik dan saya ikut bahagia untuknya. Marini menganalisis situasi antara Martin dan Bastianini. Kami sedang menuju ke arah yang semakin sulit untuk menyalip, jadi saya memahami kesulitan Enea, terutama di trek ini. Tapi jika Martin tidak mengangkat motornya, dia akan terjatuh. Jadi Jorge harus mengorbankan dirinya agar Bastianini tidak mendapat penalti, karena jika dia terjatuh akan ada penalti. Seluruh pembalap meminta kejelasan regulasi dan keputusan Race Direction. Martin dibiarkan berdiri dan Bastianini tidak terkena penalti, namun manuvernya tidak berubah dan itu tidak masuk akal bagi saya. Satu-satunya hal yang saya minta adalah peraturannya jelas, jika demikian, mereka terus seperti ini setidaknya hingga akhir musim. Maka kita bisa membicarakan cara mencari solusi yang lebih baik. Jika ada yang melakukan hal serupa di Indonesia, saya mengharapkan perlakuan yang sama. Usai mengomentari topik kontroversial tersebut, Marini bercerita tentang karirnya di kendali Honda. Kami telah meningkat pesat dibandingkan akhir pekan lalu, kecepatan hari ini lumayan dan menyelesaikan balapan di posisi 12 adalah hasil yang sangat bagus bagi kami.
Marc Marquez bisa saja mencari pelampiasan di MotoGP Mandalika 2024. Pembalap Gresini Racing itu baru saja turun ke posisi 4 klasemen sementara MotoGP 2024. Marquez harus rela posisinya diambil alih oleh Enea Bastianini, Ducati Lenovo, yang kini duduk di peringkat ketiga. Bastianini berhak masuk 3 besar seusai menjadi juara di MotoGP Emilia-Romagna 2024, pekan lalu. Namun, kemenangan yang didapat Bastianini mengundang kontroversial. Rider asal Italia melakukan manuver agresif pada putaran terakhir. Marquez menjadi salah satu sosok yang menentang aksi dari Bastianini. Juara dunia 6 kali itu menilai Bastianini seharusnya dijatuhi hukuman. Saya melihat tayangan ulang, Enea Bastianini, red, keluar trek. Bagi saya seharusnya mendapat sanksi turun 1 peringkat. Tidak masalah melakukan aksi agresif selama berada di dalam sirkuit, tetapi dia keluar. Saya tidak setuju dengan keputusan stewards, ucap Marquez. Keberhasilan Bastianini finish pertama di Emilia-Romagna membuat Marquez terlempar dari 3 besar klasemen MotoGP 2024. Marquez sendiri finish di posisi ketiga pada balapan yang berlangsung di sirkuit Misano tersebut. Tak ayal, Marquez punya kepentingan besar pada race berikutnya, yakni MotoGP Mandalika 2024 di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Situasi ini tidak menguntungkan kepentingan saya di kejuaraan MotoGP 2024. Namun, inilah realita, sambung pembalap asal Spanyol itu. Di sisi lain, Enea Bastianini juarai MotoGP Emilia-Romagna 2024, sedang Marc Marquez naik podium usai manfaatkan nasib kurang mujur Francesco Bagnaia. Balapan minggu langsung diwarnai persaingan ketat untuk posisi pertama. Martin sempat memimpin sejenak setelah lampu tanda balapan dimulai dimatikan. Namun, keunggulan itu tak berlangsung lama. Bagnaia melakukan manuver ciamik dan membuat rivalnya harus gigit jari. Bendera kuning sempat berkibar pada sektor pertama. Pembalap Red Bull KTM Factory, Brad Binder terjatuh dari sepeda motornya. Aksi saling salip kembali terjadi di depan. Pada putaran ketiga, Martin kembali coba merangsek untuk mengalahkan sang rival. Namun, sekali lagi Bagnaia menyalipnya tak memimpin balapan. Sementara itu, Maverick Vinales dan Aleix Espargaro masih harus menghadapi Aprilia yang masih bisa ditingkatkan di GP Emilia-Romagna. Namun kemajuan yang dicapai dalam pengereman memungkinkan mereka masuk 10 besar. Posisi ke-6 dan ke-8 yang dimenangkan oleh Maverick Vinales dan Aleix Espargaro di Misano akan tetap menjadi sebuah anekdotal dalam sejarah Aprilia di MotoGP. Tetapi mungkin itu menandai akhir dari masalah yang dihadapi merek Italia tersebut, yang masih bertahan dalam 2 balapan yang sangat sulit. Tes yang diselenggarakan di antara 2 pertemuan Misano memungkinkan merek tersebut menerapkan perubahan elektronik yang efektif dalam manajemen pengereman mesin, tanpa bertindak sebagai solusi ajaib. Usai tes pertama, Vinales masih mengeluhkan motornya yang terlalu tidak presisi. Sejujurnya, satu-satunya masalah atau kesulitan saya saat ini adalah saya tidak bisa tepat, jadi saya tidak melakukan pukulan yang baik, terutama dalam serangan waktu. Karena alasan ini, jelasnya, Jumat. Saya meleset 1 meter di sini, saya melebar di sana, lalu saya mencoba mengejar dengan tancap gas dan meluncur, itu konsekuensinya. Pembalap terakhir yang langsung lolos ke Q2, Espargaro terutama mengeluhkan kurangnya performa dengan ban lunak. Tujuannya adalah mencoba menjadi lebih efisien, lebih dekat ke depan dan bukan itu masalahnya, keluhnya setelah hari pertama. Saya tidak ingat kapan terakhir kali ketika dengan soft new, saya tidak berada di level pemimpin dengan medium usang.